Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yazal aliyah wa lam yazal fi alahu thaniya. Idza amaltahu wajadtahu maliyah wa idza hatahu wajadtahu waqiyah. Al jannatu liman ata'ahu walau kana abdan habasiyah, wa naru liman asahu walau syarifan quraisyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la sabihalah wa la mathilalah wa la nidalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. La ra'aynahu wajhan qamariyya wa habiban nasariyya. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina wa huwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumi yub'atsun, amma ba'd. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Asr yang selalu dirahmati, yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng kita awali pengawasan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu rahimakumullah, saya mengutip kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir halaman 46 menceritakan tentang para malaikat. Wa dzakara Muhammad bin Hasan Al-Basri, Muhammad Hasan Bisri, itu seorang ulama dari Irak, dari Basrah. Anikos, tentang diskusi anna Israfil, bahwa saya malaikat Israfil awwalu man sajada minal malaikah, adalah malaikat yang pertama kali bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama. Jadi yang pertama kali sujud itu adalah malaikat Israfil. Fajuzia bi wilayatil lauhil mahfud. Dia ditempatkan adanya di wilayah yang dinamakan dengan Lauhul Mahfud. Jadi memang dimensi alam semesta yang pertama ada dimensi kolamun, pulpen. Nah, ada dimensi Lauh Mahfud. Lauh Mahfud itu adalah, kalau secara bahasa artinya papan yang terjaga, yang di situ tertulis semua takdir kita, termasuk rezeki kita, kapan kita dilahirkan, kapan kita meninggal, dan kapan kita masuk surga, dan ya masuk surga saja, tidak usah masuk neraka. Ya, itu juga ditentukan di Lauh Mahfud. Bisa berubah, bisa juga tidak, sesuai sabda Rasulullah, innallaha kataba maqadirul khalaik qabla ayyahluqa bi khamsina alfa sanatin. Bahwasanya Allah sudah menentukan takdir hambanya atau makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan 50.000 tahun sebelumnya. Ini hadisnya sahih. Wa qala Allah taala man kana aduwwan lillahi
wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail ya. Dan siapakah orang yang memusuhi Allah? Para malaikat, para rasul, malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an biasanya termasuk malaikat yang paling mulia. Karena bagaimanapun itu malaikat dan rasul itu hampir sama. Jadi ada yang Allah muliakan lebih di antara yang lain. Seperti halnya kalau rasul itu kan dalam Quran itu tilkar rusulu faddalna ba'duhum ala ba'd. Jadi di antara para rasul itu ada yang Allah utamakan mereka di antara yang lain. Makanya ada rasul, kalau rasul itu ulul azmi derajat pertama. Berarti Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, dan yang kelima adalah Rasulullah. Nah, kenapa? Ya karena mereka sangat sulit dakwahnya dan cobaannya juga paling berat, maka dinamakan ulul azmi. Makanya dalam firman Allah tilkar rusul faddalna ba'duhum ala ba'd. Nah, di antara malaikat pun sama. Ada yang di antara mereka itu yang termasuk min asyrafil malaikah. Malaikat-malaikat yang mulia. Yang disebutkan secara implisit ya, secara Jibril kan disebutkan langsung. Mikail juga disebutkan langsung. Atau fahuma alal malaikati li syarafihima. Dan para malaikat itu ngikuti keduanya, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, karena kemuliaan dua malaikat itu. Fa Jibrilu malakun azimun, dan malaikat Jibril ini merupakan malaikat yang besar. Ya, sangat besarnya itu bahkan dipertontonkan atau diperlihatkan kepada Rasulullah itu dua kali. Yang pertama ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di Gua Hiro ya. Jadi ketika pas 2024 saya naik ke Gua Hiro yang tingginya cuma 730 meter itu. Tempat yang sempit kayak gini kok malaikat turun ya. Kadang saya mikir itu ya 730 meter. Enggak terlalu tinggi sebenarnya Gua Hiro itu. Kalau yang agak tinggi itu namanya Gua Sur. Nah, itu saya naik juga dengan Pak Pasrum itu 2024. Misalkan malam ini, hari ini saya ke Gua Hiro, besoknya saya ke Gua Sur ya. Karena semangat sebenarnya enggak kuat, tapi karena semangat jadinya kuat, Pak. Ya. Berangkat jam 12 malam, kalau di Gua Sur sampai sana jam 6 pagi. 6 jam, Pak. Ya, ke 6 jam itu karena apa? Bukan apa-apa, karena berat badannya saja. Padahal nggak terlalu tinggi, cuma 1.200 meter. Nah, ini malaikat Jibril itu dia menampakkan diri kepada Rasulullah dua kali. Yang pertama ketika di Gua Hiro, dan yang kedua ketika Rasulullah melakukan Mi'raj atau diikrajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Wa amma Mikail fa muwakkil bil qatli wan nabat. Malaikat Mikail ini adalah merupakan malaikat yang bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan pohon. Wa huwa du makanatin min rabbih azza wa jalla wa min asyrafil malaikatil muqarrabin. Malaikat Mikail ini punya kedudukan yang mulia di sisi Allah dan termasuk malaikat yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah. Ini kalau malaikat Mikail ini kemungkinan sering turunnya ke Indonesia kelihatannya ini. Karena curah hujan itu banyak di Indonesia dan sering menumbuhkan pohon wan nabat.
Ini sepertinya jarang ke Timur Tengah ini malaikat Mikail ini. Kalau di Indonesia itu kan kebakaran hutan, karhutla itu ya. Tapi lama-lama setahun tumbuh lagi. Kan hebatnya Indonesia itu kan begitu, Pak. Ya, Indonesia ini kan kayaknya termasuk bagian sepotong surga di muka bumi itu. Dikorupsi berkali-kali, orang bangkrut coba ya. Nah, sekarang ada istilah garong nangkap garong sekarang itu ya, koruptor nangkap koruptor. Jadi sing perang antar kementerian, antar lembaga itu. Yes, ngeri wes Indonesia ya. Nah, ini malaikat Mikail ya. Jadi malaikat Mikail muwakil bil qotri man nabat. Kalau Timur Tengah kan susah, kalau udah padang pasir itu ditumbuhkannya itu susah ya. Kecuali mungkin di beberapa tempat, karena saya lihat Mesir itu saja penduduknya kan 90 juta, itu hanya menempati Sungai Nil saja, Pak, pinggiran Sungai Nil. Lain daripada itu ada tapi nggak banyak. Jadi saya kalau Mesir itu sudah hampir semuanya saya telusuri, sampai ke perbatasan Libya pernah, ya perbatasan Israel pernah, yang belum perbatasan Sudan. Negaranya kecil kok, ya. Jadi luas Indonesia lah. Jadi kalau udah ngomong tentang keluasan itu ya luas Indonesia. Saya paling jauh kalau ke timur ke Sulawesi. Mungkin kalau Pak Dokter udah sampai Merauke mungkin kalau Pak Dokter ini. Tapi kalau paling jauh Sulawesi. Nah kalau di sana Pak paling jauh itu ya perbatasan negara. Kalau ke barat berarti perbatasan Libya. Saya pernah ke perbatasan Libya. Di sana itu perbatasannya itu apa Pak? Makam tentara Italia waktu Perang Dunia Kedua. Ya, yaitu perangnya orang Itali dengan pejuang Umar Mukhtar. Itu ada filmnya juga itu ya. Itu makamnya di situ ya. Makamnya ya mohon maaf ya salib semua Pak, namanya tentara Italia. Itu namanya daerah Matruh ya. Nah, kalau di perbatasan sebelah timur itu Israel. Saya sampai lihat tentara Israel itu ya. Tentara Israel itu kan seperti anak-anak kecil itu. Anak-anak 18 tahun wajib militer, unjuk-unjuk bocah ya. Nah, di daerah namanya Rafah. Makanya antara Rafah dan Gaza itu dekat. Makanya orang Indonesia itu mau memberikan bantuan pangan, bantuan kesehatan itu melalui Mesir, bukan melalui Jordan, yaitu tempat namanya Rafah. Nah di Rafah itu ada namanya terowongan bawah tanah. Jadi terowongannya itu seluas antara Pekalongan nganti Semarang, Pak. Nah, makanya orang Palestina itu ketahanan hidupnya hebat. Ya, orang wedi mati apa meneh nek wedi mangan, wis ora wedi. Jadi nang kono coke wis ana MBG wis kebiyen, tapi MBG-nya bawah tanah semuanya itu. Jadi kayak jalan tikus itu, gerong. Itu hebatnya Palestina, makanya mereka jarang bisa dikalahkan oleh orang Israel. Ya. Nah, ini cerita, ya, cerita tentang daerah kawasan di sana. Waqat qalal Imam Ahmad bin Hambal, sekaligus juga ahli hadis. Ini kalau berbicara tentang Imam Ahmad bin Hambal ini adalah salah satu imam madhab yang nomor 4. Kalau kita bicara fikih maka tidak bisa menafikan madhab. Madhab yang paling tua kan madhab Hanafi. Tokohnya ya Imam Abu Hanifah. Beliau meninggal, lahirlah Imam Malik. Makanya madhabnya namanya Imam Maliki. Tapi dia punya kitab hadis namanya Al-Muwatta Imam Malik. Nah yang berguru kepada Imam Malik namanya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i ini umur 4 tahun konon sudah hafal Quran. Umur 7 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Saya punya kitabnya di rumah itu. Ya ribuan hadis Pak.
Hebat itu, bisa kitab kok apal. Sekalimat-kalimatnya kayak gini nih. Ada apa lah, hebat Imam Syafi'i itu. Ya. Makanya kadang seorang imam, orang soleh itu ya tidak harus ya kita tiru boleh, tapi nggak semua kita tiru. Contohnya Imam Syafi'i itu punya kebiasaan kalau tidur itu bantalnya Quran, Pak. Ya. Dikritik sama muridnya itu, ya Imam Syafi'i, kenapa engkau melecehkan Quran? Loh, kenapa Al-Quran jadi bantal? Kata Imam Syafi'i, hal yajuzu alal Quran Al-Quran? Boleh enggak kalau di atasnya Quran itu ada Quran? Ya boleh. Maksudnya kalau Quran ditumpuk dengan Quran boleh enggak? Ya boleh. Kepala saya kan sudah hafal Quran. Nah, jenengan kan begitu ya pelecehan, nggak boleh. Jadi nggak semua itu nggak boleh kita tiru. Kalau kebiasaannya para orang soleh itu nggak semuanya kita tiru, ya. Apalagi kalau saya, aduh ya. Makanya bukan hanya Quran saja beliau hafal, kitab Al-Muwatta yang ribuan hadis juga hafal. Itu Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu kelahiran Palestina, Gaza. Makanya beliau itu kenapa Gaza itu begitu penting bagi orang Palestina, ya kelahiran Imam Syafi'i di Gaza itu. Ya. Lalu kemudian beliau merantau ke Irak, Basrah cari ilmu, lalu keluarlah namanya madhab Qadim namanya. Lalu di sana difitnah dia. Difitnah sebagai Syiah sebagai Syiah Rafidhah. Jadi ternyata ulama-ulama itu ya tidak bisa lepas dari fitnah. Difitnah sebagai orang Syiah Rafidhah, lalu kemudian beliau pindah ke Mesir. Lalu di Mesir itu beliau menulis kitab namanya Saya punya kitabnya di rumah itu, 6 jilid. Jadi kadang yang namanya imam madhab itu ya berpengaruh juga dalam tingkah laku beribadah umat Islam. Contohnya wudhu. Jadi wudhunya kalau Imam Syafi'i itu disunahkan kalau wudhu sampai kelek, ya. Kemudian kalau membasuh itu ya hampir seluruh kepala, ya. Kalau airnya harus banyak. Kalau dalam ini kan mencapai 2 kulah. 2 kulah itu kalau kita sudah mencukupi lah, ya. Tapi kalau madhab Maliki, Pak, segayung itu udah termasuk cuci kaki itu, ya. Cocok banyak wajah, kemudian tangan, kepala, telinga, terus hanya segayung tok cukup. Bahkan bukan hanya segayung, sebotol aqua kecil itu yang harganya 4.000 itu bisa buat wudhu itu dalam mazhab Imam Malik. Karena saya pernah ke Tunisia itu lihat wudhunya orang sana itu ngirit banget, Pak. Ya. Beda sama orang Indonesia. Indonesia kan wudhu kan banter banget kerane kan. Oh, nek wudhunya orang Maliki itu. Di situ tuh ngirit banget. Wong 1 botol aqua kecil segini itu bisa buat wudhu coba. Batinku kok nek cara Imam Syafi'i mungkin tidak sah, ya. Nah, tapi itulah madhab, ya. Nah, ya madhab Imam Malik dalam beberapa hal kalau ditiru di Indonesia ini ya sepertinya kok kayak nggak pas, ya. Kalau ditiru di Indonesia, sebabnya apa? Sebabnya itu ada imam sholat di sana. Saya pernah lihat sendiri itu bawa anjing, Pak. Imam sholat itu, yang namanya anjing itu kan najis, ya. Nah, najis keluar, ya najis. Mereka juga tahu itu najis. Tapi di dalam masjid itu disediakan sabun khusus untuk jilatan anjing, ya. Dan ada debunya itu di kamar mandi atau di itu. Jadi di sana pas imam itu, ya, saya lihat imam bawa anjing diuger nang ngarep masjid, ya. Diuger ngarep masjid. Saya batin dalam hati, imam sholat kok bawa anjing. Ya, itu kalau di Indonesia ora payu ki imam sholat itu, ya. Lalu setelah itu dia sholat ke kamar mandi dulu, basuh dulu. Saya perhatikan itu 7 kali, lalu salah satunya dengan debu, lalu wudhu.
Dan dia datang tidak dengan jubah sarung seperti kita, pakai celana pendek, Pak. Ya. Masuk ke masjid, di masjid itu ternyata ada pengimaman, ada ininya jubah di pengimaman. Langsung sawu setelah komat sawu astaqimu. Ya sama seperti saya tadi itu. Sawu sufuh fakut batin segala mati. Iki kok orang begitu kalau ditiru di Indonesia ini ya kayaknya nggak bisa itu ya. Termasuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat di sana itu 3 gelombang. Ada gelombang 1 jam 12, gelombang 2 jam 1 siang, gelombang 3 1 jam sebelum sholat asar. Berarti sekitar jam 2 itu ya, itu sholat Jumat. Selesai sholat Jumat 5 menit kemudian terdengar suara adzan asar. Lanjut, Pak. Batin saya dalam hati, loh kok iso? Karena mereka bermadhab, berpandangan bahwa sholat yang tepat waktu sing penting belum masuk pada sholat berikutnya. Ini kalau diamalkan di Indonesia itu nggak ada yang tepat waktu, Pak. Ya, nah, ini yang kadang sering dipakai itu seperti itu. Ya. Dan mereka berpendapat bahwa yang namanya sholat Jumat itu ya tidak dilaksanakan hanya 1 kali. Yang penting belum masuk sholat asar. Dan itu masjid berbeda-beda. Misalkan Masjid Kauman, ya Masjid Kauman ini dia ada fatwanya bahwa masjid ini melaksanakan sholat Jumat saatan qoblal asar, 1 jam sebelum sholat asar. Ya, itu di Tunisia itu begitu. Nanti masjid sini misalkan melaksanakan sholat Jumat sekitar jam 1 siang. Nah nanti masjid mana itu melaksanakan sholat Jumat jam 12 siang. Jadi nggak ada cerita orang terlambat sholat itu. Jadi kalau terlambat di tempat ini nanti tempat lain, pindah lagi ke tempat lain. Itu saya pernah ikut 3-tiganya, Pak. Ya, gelombang 1 pernah, gelombang 2 pernah, yang unik gelombang 3 karena persis di depan kedutaan kita Indonesia di Tunisia. Saya sampai ngomong sama teman saya orang Indonesia yang kuliah di sana itu, ini sah nggak? Ya nggak apa-apa, wong jenengan di Tunisia bukan di Indonesia. Ya sudah kalau dinyatakan sah. Ya, jadi saatan qoblal asar Imam Malik. Nah Imam Syafi'i ya dengan kitab itu kadang seperti tingkah laku sholat kita. Ya, Imam Syafi'i itu kalau ba'da sholat itu doanya sir. Ya. Doanya sir, bukan jahar. Kalau jahar itu adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, karena dia berpendapat bahwa umat ini belum bisa doa, maka doanya berjamaah. Ya. Kalau Imam Syafi'i tidak, semua jamaah itu doanya kepentingannya dengan Allah beda-beda. Makanya doanya sir. Nah, jadi kita itu tadi itu ya salah satu di antara mengamalkan madhabnya Imam Syafi'i. Contohnya begitu. Nah, Ahmad bin Hambal ini yang saya ceritakan ini muridnya Imam Syafi'i. Hidupnya di mana? Dia makamnya di mana? Makamnya di Baqi, Madinah. Imam Malik makamnya di Baqi, ya. Imam Syafi'i makamnya di Mesir, Imam Hambali, Ahmad bin Hambal makamnya di Baqi di Madinah. Dia punya pendapat apa? Sholat jamaah 5 waktu itu fardu ain. Imam Ahmad bin Hambal. Alasannya apa? Alasannya wong sholat khauf saja, ya, yang dalam keadaan perang saja dilakukan berjamaah. Apalagi sholat dalam keadaan aman. Kita kan tidak perang. Wong perang saja berjamaah sholat khauf, apalagi dalam keadaan aman. Ya. Dipikir-pikir cok ono benernya, tapi kalau kita ngamalkan ini cok abot. Karena Pak fardu ain berjamaah. Ya. Jadi harus dilakukan dengan berjamaah. Syukur-syukur di masjid. Berjamaah kan masa nang omah ya di masjid. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Nah, kitab hadisnya namanya Musnad Ahmad bin Hambal. Nah,
An Amarah bin Khoswah al-Ansor annahu sami'a. Ya. Beliau mendengar Humaid bin Abid Maula ini pembantunya Banil Ma'li yaqulu sami'tu Sabitan al-Banati yuhaddis menceritakan an Anas bin Malik dari sahabat Anas bin Malik an Rasulillah dari Rasulullah annahu qala beliau berkata kepada malaikat Jibril malilam aro Mikail dohikan qat faqala ma dohika Mikail mundu khulikati anar. Saya kata Rasulullah kepada malaikat Jibril tidak pernah melihat malaikat Mikail ini tertawa ataupun tersenyum sama sekali. Lalu kemudian faqala lalu malaikat Jibril menjawab, malaikat Mikail tidak pernah tertawa semenjak diciptakan api neraka. Jadi mungkin orangnya nggak pernah mesem, nggak merengut terus. Berarti nek ana wong kerjane merengut terus berarti seperti malaikat Mikail. Ya. Jadi serius terus. Jadi kalau yang pernah tertawa itu siapa? Ya malaikat Jibril. Termasuk malaikat Israil saja atau malaikat maut itu pun bisa tersenyum. Ya. Kepada siapa? Kepada orang mukmin yang mereka akan meninggal dunia tersenyum, Pak. Ya. Kalau kepada orang yang kufur, nah baru dia merengut, baru dia menunjukkan keasliannya. Kalau dalam hadis itu kan, kalau kepada orang mukmin datang dengan bidul wujuh wa bidus siap, wajah yang putih dan dengan pakaian yang putih. Ya. Fahaula'il malaikati al-musarrafi dzikrihim fil Qur'an ya wa fis-sihah. Dan para malaikat tersebut Jibril, Mikail ya disebutkan secara implisit di dalam Al-Qur'an wa fis-sihah dan juga disebutkan dalam hadis-hadis dan juga disebutkan dalam doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil. Jadi ini malaikat-malaikat yang dipandang mulia, maka disebutkan secara implisit langsung. Kalau malaikat maut tidak ada, Pak. Israfil itu tidak ada. Yang ada malakul maut. Kalau dalam Al-Quran itu. Dalam hadis pun sama. Nah, penamaan Israil itu adalah penafsiran dari tabi'ut tabi'in. Fa Jibrilu yanzilu bil huda ala rasul litablihil umam. Malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada para rasul untuk litablihi al umam ya, supaya menyampaikan kepada umat. Maka wahyu di sini ada dua, wahyu kenabian dan wahyu kerasulan. Kalau wahyu kenabian tidak wajib kita mengikuti. Kalau wahyu kerasulan maka kita bisa wajib, bisa sunnah kita untuk mengikutinya. Ya, wahyu kenabian itu apa? Istri lebih dari 4, itu wahyu kenabian. Puasa wisol, puasa yang berturut-turut siang dan malam, itu kita nggak boleh, haram kita ngikuti. Ya, makanya ada wahyu kenabian, ada wahyu kerasulan. Ya. Wa Mikail muwakkil. Ya, tadi sudah disebutkan. Ya. Wa qad ruwaina annahu ma min qatratin tanzilu minas sama. Dan diriwayatkan setiap tetes air yang turun dari langit illa wa ma'aha malakun, ternyata setiap tetes itu ada malaikatnya. Ya. Makanya berapa miliar, berapa triliun malaikat. Orang yang namanya tetes air itu banyak sekali. Setiap tetes air itu, nah diriwayatkan di sini, yuqaddiruha fi maudi'iha. Itu ada malaikat yang menyertainya. Ya. Wa Israfil muwakkilun. Kalau malaikat Israfil adalah ditugaskan meniup trompet. Nanti kalau dalam
riwayat ini sebanyak 3 kali, bukan 2 kali ternyata. Yang pertama adalah suratun fil fazai, ketika trompet yang memberikan ketakutan, berarti trompet lampu kuning kemungkinan ini, ya. Yang kedua adalah suratun fi yaumil qiyamah, ya, atau nafhun atau trompet terjadinya hari kiamat. Yang ketiga adalah bin nafhi fisuri lil qiyami minal kubur, trompet untuk membangkitkan makhluk hidup dari alam barzah atau alam kubur. Makanya kalau dalam cerita hadis, malaikat yang terakhir kali meninggal dunia, makhluk yang terakhir kali meninggal dunia adalah malaikat maut, ya. Malaikat yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah adalah malaikat Israfil. Karena apa? Membangkitkan semua makhluk dari kuburannya. Wal hudur yaumul ba's wan nusur liyafuza asyukur. Karena membangkitkan orang yang dari alam kubur, wal hudur, dan mereka itu akan datang pada yaumul ba's, pada hari kebangkitan, dan berkumpul, ya. Liyafuza asyukur, memberi, orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan kemenangan, dan orang yang kufur akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Fadzaka dzambuhu mahfur, dan pada waktu itu orang-orang yang beriman dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan usahanya diapresiasi, ya. Wa hadza qad sara amaluhu kal hubail mansur, dan orang-orang kufur, orang-orang kafir, maka amalnya seperti halnya debu-debu yang berterbangan, ya. Nah, wa amma malakul maut, nah, adapun malaikat maut, wa falaysa bimasrohi bismihi fil Quran, tidak disebutkan namanya secara implisit di dalam Al-Quran. Israil itu enggak ada dalam Quran. Wala fil ahadisi asihah, dan juga tidak disebutkan secara implisit nama Israil itu juga dalam hadis-hadis yang sahih. Wa qad jaa tasmiyatuhu fi ba'dil asar, tetapi disebutkan dalam riwayat-riwayat para sahabat atau riwayat para tabi'in, tabi'ut tabi'in dengan Israil. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Dan katakanlah ya Muhammad, ya Rasulullah, bahwa yang nanti bertugas mewafatkan kalian adalah malaikat maut, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kalimat namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau umat sebelah itu apa? Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Itu kalau umat sebelah. Makanya kadang iklan surga kita itu harusnya kenceng, Pak. Ya. Secara kuantitas itu, secara kuantitas, umat yang paling banyak di dunia ini Katolik. Secara kuantitas, ya hampir 4 sekian miliar persen. Kita analisis kenapa mereka lebih banyak. Apa iklan surganya lebih kenceng daripada kita, ya? Kenapa? Hampir semua yang meninggal, mau koruptor, mau apapun, pasti doanya apa? Telah pulang ke rumah Bapak di surga. Nah, harusnya umat Islam itu kalau kita mengacu pada hadis kullu ummati yadkhulunal jannah illa man huwa aba, semua umatku juga masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Nah, orang yang nggak mau itu seperti apa ya Rasulullah? Yang nggak mau itu ya nggak melaksanakan perintah Allah dan tidak melaksanakan perintah Rasul, dan melanggar perintah Allah dan melanggar perintah Rasul. Indikatornya sederhana, ya. Maka bagi kita, ajaran kita umat Islam itu mana sih
yang tidak diberitahu oleh Allah dan Rasul. Coba dulu ketika kita belum hidup di dunia itu, ya, ruh kita sudah bersumpah kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala. Jadi ruh semua makhluk bersumpah. Lalu ketika kemudian kita ada di perut ibu kita, kan disebutkan juga di dalam Al-Quran, yaitu surat diantaranya adalah surat Al-Mu'minun. Khalaqnahu min nutfatin fi qararim makinin, itu kan. Khalaqnahu khalqan akhar. Lalu setelah itu lahir, ya, ke dunia, ya, apalagi urusan duniawiyah semuanya disebutkan juga dalam Quran. Ketika mau meninggal saja Rasul cerita, datang kepadamu malaikat maut. Kalau datangnya bagi orang beriman, dia akan mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati fatahruju, maka keluarlah ruh seperti keluarnya al-kitrah min fai'i al-qarurah. Jadi keluarlah ruh seperti tetesan air dari mulut teko. Kan begitu sudah, ya. Sampai kemudian ketika ruh itu keluar, dicabut oleh malaikat maut, dibawa oleh mungkin ribuan malaikat, diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ila sama isabiah. Lalu di langit yang ketujuh Allah berfirman, kembalikan ruh itu ke dunianya, ke alamnya, yaitu alam barzah. Untuk apa? Ditanya. Lalu yang pertanyaan kubur kan dibocorkan juga oleh Rasulullah dengan pertanyaan hadis pertama lengkap, man rabbuka, man nabiyuka, ma kiblatuka, madinuka, ya. Kemudian madinuka, lengkap, ya. Kemudian hadis yang kedua hanya bertanya man Muhammad. Kalau orang itu menjawab Abdullah wa Rasuluh, malaikat mengatakan nim kano mati al arusilati la yukituhu illa ya wis diteruske turune meneh wis nyaman bae. Ada hadis lagi menceritakan yang menjawab amal kita. Kan semua dibocorin kabeh. Enggak ada yang enggak dibocorin. Lalu kemudian terjadi hari kiamat. Semua makhluk terkejut, ya, kecuali orang yang mendapatkan nikmat kubur. Kan ada itu hadisnya itu. Ketika kemudian malaikat Israfil meniupkan trompet yaumul ba'as, maka hadisnya adalah keluarlah, ya, orang yang ada di dalam alam barzah, di dalam kuburan seperti halnya kecambah. Ada hadisnya itu. Kemudian urotan hufotan dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan telanjang kaki, orang ambil sandal, orang ambil sepatu, ya. Lalu berjalan kemana? Yaumul hasar, ke jalan ke mahsyar. Di mahsyar watudna asyamsu, dibocorin lagi oleh Rasulullah, didekatkanlah matahari kamilin, hanya 1 mil. 1 mil itu berarti kira-kira 1,5 kilometer. Sudah begitu ada keringat, orang berkeringat karena dekat sekali, ya, nggak sampai meninggal lah pokoknya, ya. Itu kuasa Allah tidak sampai meninggal. Ada orang yang berenang dengan keringatnya, ada keringatnya hanya sampai lehernya, ada yang sampai pusarnya, hanya yang sampai kepala, kedua mata kakinya. Hadisnya soalnya. Lalu kemudian hadisnya lagi cerita lagi, semua manusia, semua makhluk resah dan mereka minta, ayo supaya dipercepat yaumul hisab. Minta pertama kepada siapa? Nabi Adam. Nabi Adam kemudian menjawab, saya sudah punya dosa. Dosa saya pernah makan buah kuldi, ya. Lalu mereka, Nabi Adam nggak mau kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga merasa berdosa. Kenapa? Karena saya sudah berdoa kepada Allah untuk menenggelamkan seluruh umatku. Gak mau Nabi Nuh, Nabi Hud gak mau, Nabi Soleh gak mau, ya. Nabi Ibrahim juga gak mau, ya. Karena Nabi Ibrahim kan juga sudah banyak
umatnya yang mati ya di antara Namrud dan Nabi Musa pun sama sampai kepada Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian ada hadis namanya hadisus syafaah. Setiap nabi punya manabir min dahabin, punya mimbar dari emas. Tapi setiap nabi mereka tinggal dengan mereka menempati mimbar itu. Dan ada satu nabi yang tidak punya umat, namanya Nabi Sam'un, atau yang terkenal sekarang namanya Samson, ya. Lalu kemudian Nabiullah Muhammad dia diminta masuk surga pertama kali, Rasul nggak mau. Dia mengatakan makhofatun li watabko ummati mim ba'di. Saya khawatir kalau saya masuk surga umatku gimana nanti. Watabko ummati. Lah mada asna'u bi ummatika ya Muhammad. Lah karepmu apa nek kata Allah itu? Karepmu apa dengan umatmu itu? Rasulullah menjawab ajil hisabahum, segerakanlah hisab mereka, ya. Lalu kemudian fa'ajjala, lalu Allah mensegerakan hisab mereka. Siapa yang pertama kali dihisab? Pertama kali umatnya Nabiullah Muhammad. Rasulullah memeriksanya satu persatu. Hatta asfa'u mimman minhum wa minhum man yadkhulul jannah bi rahmatillah wa minhum man yadkhulul jannah bi syafaati. Di antara mereka ada yang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal, ya, dengan rahmat Allah. Amal yang mendapatkan rahmat Allah. Kalau karena dengan amal kita hanya 40 tahun, maka surga kita cuma 40 tahun. Makanya masuk surga itu dengan rahmat Allah, amal yang dirahmati oleh Allah, sehingga masuk surganya bisa khalidina fiha abadan. Kalau amal kita hanya 40 tahun, bukan hanya 40, tapi bisa selama-lamanya. Dan di antara mereka ada yang masuk surga dengan syafaatku, kata Rasulullah. Sampai diinterupsi sama malaikat khazinan nar, penjaga neraka, dengan kalimat ya Muhammad bima tarokta min hodobi rabbika min nikmatin. Kenapa engkau tidak biarkan saja murka Tuhanmu berlaku untuk umatmu yang kurang ajar? Jadi Rasulullah kepenginnya kabeh dikari syafaat, diinterupsi oleh malaikat maut. Ya semoga malaikat mautnya ini ya nanti menginterupsi sing kurang ajar itu kan. Ya, semoga kita bukan bagian yang seperti itu. Nah, ini cerita semacam ini kan ada dalam Quran, ada dalam hadis dan juga penjelasan. Ya, jadi begitulah ya cerita-cerita dengan yaumul akhir, semuanya sudah qot'i, sudah disebutkan dalam beberapa penafsiran dan juga dalam Al-Quran dan juga dalam hadis, beberapa penafsiran dan penjelasan dalam hadis. Dan monggo kalau ada pertanyaan sambil menunggu waktu syuruk. Kalau ngikuti hadisnya orang Badui itu kayaknya
lebih asik gitu. Ya. Makanya kan kata sahabat Abu Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Arabian ja'a ila Rasulillah. Orang Badui, namanya juga orang Badui, datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, faqala dullani amalan wa hadzal amal sanad hulul jannah. Ya Rasulullah, tunjukilah kepadaku satu amalan atau beberapa amalan. Dengan amal itu saya bisa masuk surga. Rasulullah kemudian mengatakan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wa tuqimus sholatal mafruḍah wa tu'addiz zakata al mafruḍah wa tasumu Ramadan. Lalu kamu yang penting jangan musyrik kepada Allah dan nyembah Allah lah. Apa yang dikatakan nyembah? Ya sholat. Ya. Wis pokoknya sholat. Ya, nyembah pokoknya jangan musyrik. Ya. Kemudian melaksanakan sholat yang wajib, membayar zakat yang wajib. Berarti hanya zakatul fitrah. Ya, kemudian hanya mengerjakan sholat yang wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Dan berpuasa pada bulan Ramadan. Orang Badui ini dikatakan begitu langsung bersumpah. Walladzi nafsi biyadihi la azidu wal anqusu syai'an. Demi Allah, saya enggak mau nambah dan enggak mau ngurangin, ya. Pokoknya itu aja yang saya amalkan. Falamma wala, ketika orang itu berpaling, man sarrahu ayandura ila ahlil jannah falyandun ila hadzal rajul. Hei para sahabat, kalau kamu kepengin melihat calon penghuni surga, ya lihatlah itu orang Badui. Kalau lihat hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim, kok koyo gampang teman masuk surga itu kan? Ya, memang dipikir-pikir koyone memang gampang masuk surga dibandingkan masuk neraka. Bayangkan saja masuk neraka modalnya gede. Ibarat kata wong Arab selingkuh piye kudu umpetan sih, modal sih, hotel yang bayar duit, ya kan? Yo koyone modalnya gede. Lah nang kene modalnya gratis, ya. Entuk sarapan meneh, ya. Apalagi dapat sarapan kayaknya begitu. Apalagi kalau kalau kita melihat terkait dengan ayat hadis bahwa walikullin ja'alnakum min syir'ata wa min haja. Jadi Allah itu menjadikan umat ini itu ada syariat, ada aturan, ada manhaj yang berbeda-beda. Ya. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah akan menjadikan kalian itu umat yang satu. Faktanya umatnya ini kan ormasnya beda-beda. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasiliyah kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri saya nggak tahu ya. Pokoknya kalau di Indonesia kan ormasnya seperti itu. Ya. Kemudian Allah nggak menjadikan itu kok satu ormas saja, ya ummatan wahidah. Supaya apa? Fastabikul khairat. Termasuk dalam kita berfikih, beribadah. Makanya kan kadang sholat kita kan ada yang beda. Misalkan ketika sholat ada yang basmalahnya di sir, ada basmalahnya di jahar, ada yang pelan, ada yang jahar. Ternyata sumbernya dari mana? Ya dari hadis semua. Sahih enggak? Sahih semua. Bedanya hanya di mana? Bedanya yang meriwayatkan. Yang jahar riwayatnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bahwasanya sahabat Abu Bakar menceritakan Rasulullah qara'a Al-Fatihah dengan basmalah. Nah, kalau yang sir itu riwayatnya siapa? Ibunda Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha karena Rasulullah yusolli bilhamdulillah, langsung alhamdulillah. Jadi mungkin basmalahnya sir. Dan nek diamalkan bener kabeh jebule. Makanya tak pikir-pikir koyone mlebu surga kabeh. Ini kalau hanya berbicara surga itu kan. Loh, kenapa? Sandarannya ada. Kalau misalkan dikaitkan dengan madhabnya ada. Nah, maka kalau berbicara masalah rokok, Pak, berbicara masalah rokok, negara yang paling Islami itu di dunia ini, ya, justru negara yang kita anggap kafir, Pak. Wong paling angel, ini teman saya kemarin ikut ke Amerika itu Pak Dokter. Dia katanya teman saya itu bawa satu
Satu pun nggak ada yang habis, Pak. Kenapa? Di tempat manapun itu tulisannya apa? No smoking, no smoking. No. Sekali merokok kena CCTV $150. Sekarang naik dolar 17.000 piro wis, Pak. Wedine itu wedi kenapa? Bukan karena hukum, Pak. Karena denda. Apalagi kalau nyupir mobil ya sambil begini ketahuan CCTV, pung, $250. Nang hotel nenek 5 juta. Wah, $900 meneh gue. Jadi hampir nggak pernah dia begitu. Ya. Jadi Amerika itu berarti saya dalam arti, itu hebat teman Amerika. Jerman ya podo. Indonesia kan memang surga coy ya. Ya, pung, masjid berkata bagian Indonesia. Ya, nah makanya kadang kita itu orang Islam, ya, tapi kadang kita sebagai orang Islam itu jarang yang mengamalkan ajaran kita sendiri. Orang yang kita katakan katanya orang kafir, tapi ternyata dalam beberapa hal mengamalkan Islam, Pak. Tepat waktunya itu yang bikin megap-megap saya itu. Wong jam 7 pagi harus di tempat, wong terlambat 2 menit, just 2 minutes saya bilang gitu. Just 2 minutes in Indonesia. Ini Amerika kata dia. Nggak ada toleransi untuk terlambat. Kita malu, Pak. Ya. Bukankah kamu punya, katanya kamu ya Muslim? Ya, ayat Muslim. Bukankah ada ayat tentang waktu, the time kata dia. Ayat the time, aku atas the time batinku apa? Oh ya wal asri itu. Ya. Ya, jadi memang dalam hal masalah an-nadhafatu minal iman, waduh, kalah, Pak. Ya. Sekali kita buang sampah ketahuan kena CCTV, besok ketika kita mau keluar dari bandara atau kalau orang Amerika pas ketika bayar pajak langsung kena dimasuk pajak. Lu saya enggak membayar sampah, saya enggak membuang sampah. Ada CCTV-nya, Pak. Bukti CCTV diperlihatkan wajah kita, Pak. Loh kok sehebat itu? Itulah, Pak. Ya. Jadi kalau di sana itu enggak bisa macam-macam. Ya. Indonesia Masya Allah hebat pokoknya. Makanya jadi kadang ya begitu ya, cara pola pikir orang mengamalkan ajaran agama itu ya berarti apa? Dia dari diri kita sendiri. Jepang sih katanya, saya belum pernah ke Jepang ya. Katanya begitu. Mungkin Pak Dokter udah pernah ke Jepang gitu. Tapi kalau Jepang katanya juga konon seperti itu. Dia menerapkan satu disiplinnya yang luar biasa. Yang kedua ya terkait dengan an-nadhafahnya, kebersihannya. Nah, tapi kalau terkait dengan masalah surga itu tadi ya, Rasulullah itu juga pernah bersabda begini, hayati khairul lakum wa wafati khairul lakum. Tu'radu alaikum tu'radu alayya a'malukum ya. Wa in kana khairon hamidullah wa asna alaihi. Wa in kana syarron astaghfarullah alaikum. Jadi hidup dan matiku kata Rasulullah semuanya baik buat kalian wahai umatku. Nah, semua amal kalian akan diperlihatkan kepada saya. Amal kita itu satu persatu diperlihatkan kepada saya. Jika amal kalian baik, saya akan mengatakan apa? Alhamdulillah. Saya akan memuji Allah. Hamidullah. Wa in kana syarron. Ini hebatnya Rasulullah. Jika di antara kalian ada amalnya yang buruk, Rasul akan astaghfirullah. Saya akan minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa umatku. Itulah hebatnya Rasulullah, Pak. Makanya jadi kemungkinan itu tadi menora keselomot itu tadi ya, kemungkinan satu ya, apa caranya, bagaimana caranya? Banyak istighfar ya. Banyak tentunya sholat itu tentu ya. Yang kedua adalah supaya kita banyak bertaubat. Yang ketiga ya, kita tentunya banyak beramal yang baik, karena yang mendoakan kita bukan hanya Rasulullah, tapi juga nih dalam bab ini yang belum selesai adalah para malaikat ya. Mereka akan yastaghfiruna mantabu ya, dan mereka akan memberikan
ampunan atau meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, yang mengikuti jalanmu ya Allah, waqihim min adabil jahim, dan lindungilah mereka dari siksa api neraka jahim. Malaikat itu sampai segitunya kepada kita. Apa yang kurang dari kita? Makanya kalau ada orang barat kata masuk neraka, yo kebangetan pol janjane itu kan, berarti dolimnya sudah sangat luar biasa. Ya, artinya kalau kita dolim itu kan karena ya kita berbuat aniaya lah. Ya, contohnya orang dolim itu ya korupsi itulah, itu kan dolim itu. Ya, gajinya sudah 300 juta, udah banyak di atas maksimal, bahkan naik 300%, ya, tapi masih tetap korup, ya, menyimpan 50-70 kilogram emas, ya. Apa orang nggak ngeri Pak, ya, 70 kilo, saya on aja belum pernah lihat saya tuh, ya, ini 70 kilo, wah luar biasa, ya, padahal gaji udah 300%, mungkin ini termasuk yang nanti akan diinterupsi oleh malaikat penjaga neraka. Dah biarkan saja murka Tuhanmu ya Rasulullah kepada orang-orang yang seperti itu. Ya mungkin dalam hal ini sepakatlah dalam hal ini, tapi nek koyon jenengan ya, koyo panjenengan itu koyonya semuanya sih kayaknya enggak sih. Wah, karena apa? Enggak bakalan dolim, karena sudah dolim pada dirinya sendiri. ya sudah susah, makanya jangan sampai susah kita di akhirat. Ya mungkin demikian, karena sudah waktu sholat syuruk, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.